Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mari belajar bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ica. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah berkenalan, kemudian sudah membahas apa saja materi-materi selama satu semester. Nah, untuk kali ini silahkan kalian persiapkan buku catatannya sekaligus pulpennya. Buat apa? Buat mencatat materi-materi yang penting. Kenapa? Biar kalian tidak lupa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1. Bab apakah itu? Yuk simak videonya. Oke, materi semester 1 di kelas 10 ada 4 bab. Bab yang pertama yaitu laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga anekdot, yang keempat hikayat. Nah, dari keempat bab ini, mana yang paling sulit? Jawabannya tidak ada. Karena selagi kalian mau belajar dan menyimak video ini dengan baik-baik, maka kalian pasti bisa dan paham, walaupun ini kelas online. Jadi, untuk kalian semua silahkan ditulis materi-materi yang menurut kalian penting, karena di akhir pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi, tolong dipersiapkan buku catatan dan pulpennya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada bab pertama. Bab apakah itu? Laporan hasil observasi. Nah, saya sekarang tanya, apa itu laporan? Laporan itu adalah segala sesuatu yang dilaporkan, entah itu dalam perkataan atau dalam tulisan. Lalu, apa yang dimaksud dengan hasil observasi? Nah, benar sekali, kalau hasil observasi adalah hasil pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi adalah sebuah catatan yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan pada sebuah objek. Lanjut ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 kategori. Apakah saja itu? Pertama, pengertian. Yang kedua, ciri-ciri teks LHO. Yang ketiga, fungsi dari teks LHO. Yang keempat, struktur dari teks LHO. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu laporan hasil observasi. Jawabannya yaitu teks yang berisi informasi hasil dari pengamatan serta berdasarkan fakta yang ada. Jadi ketika kalian mengamati, otomatis kalian melihat serta mendengarkan. Nah, dari hasil pengamatan itu ditulis dalam sebuah laporan. Di dalam isi laporannya tidak boleh terdapat opini atau pendapat kalian. Jadi harus benar-benar sesuai fakta yang ada. Nah, apa saja yang perlu diamati? 1. Tentang alam, pegunungan, pedesaan. Jadi kalian bisa mengamati tentang alam. Yang kedua yaitu tentang hewan. Apa saja? Terserah hewan apa saja ya. Yang ketiga bisa tentang kerajinan tangan. Oke, sampai sini kalian sudah paham apa itu teks laporan hasil observasi? Kalau kalian sudah paham apa itu teks laporan hasil observasi, mari kita melanjutkan pada slide berikutnya. Nah, untuk kali ini kita juga akan membahas ciri-ciri teks LHO.
Nah, ciri-cirinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu hasil pengamatan atau analisis suatu objek. Jadi, semua teks laporan hasil observasi itu adalah hasil pengamatan. Jadi ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi bukan hasil pengamatan, itu berarti salah. Jadi semua teks laporan hasil observasi itu harus hasil pengamatan suatu objek. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta. Jadi informasi yang ada pada teks laporan hasil observasi itu berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh ada opini atau pendapat penulis. Yang ketiga, bersifat objektif. Maksudnya di sini adalah apa yang kalian sudah lihat, apa yang kalian sudah dengar, dan apa yang kalian sudah amati itu harus ditulis apa adanya pada teks laporan hasil observasi. Tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Jadi real sesuai fakta yang ada, ya, sesuai objek yang diteliti. Yang keempat, ditulis secara lengkap dan sempurna. Dalam artian kalian harus menulis teks tersebut harus sesuai dengan struktur. Nah, strukturnya ada berapa? Nanti kita akan bahas. Yang kelima, disajikan secara menarik. 1. Tata bahasanya harus jelas, tidak boleh mengandung kata ambigu. Apa itu kata ambigu? Kata yang mengandung makna banyak, ya, tidak boleh mengandung makna ambigu atau kata ambigu. Isinya harus berbobot. Kenapa? Karena hasil pengamatan itu biasanya tidak semua orang tahu, karena yang mengamati kalian, ya. Jadi isinya harus berbobot dan susunannya harus logis. Dalam artian harus sesuai struktur, tidak boleh dibalak-balik, ya. Gitu. Ini adalah ciri-ciri teks LHO. Ada berapa? Ada 5. Lanjut. Fungsi teks LHO. Fungsinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Jadi, ketika kalian mengamati, ketika kalian observasi, otomatis kalian mempunyai tanggung jawab untuk menulis teks atau menulis laporan. Nah, laporannya itu harus sesuai fakta yang ada, harus sesuai objek yang diamati. Itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, sumber informasi. Jadi, suatu objek yang kalian amati itu harus diamati secara mendetail. Kenapa? Karena nanti hasil dari observasi kalian bisa menjadikan sebuah sumber informasi bagi orang-orang yang tidak pernah tahu atau tidak pernah mengamati objek tersebut. Makanya fungsi yang kedua yaitu sumber informasi. Yang ketiga yaitu alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Ketika kalian observasi, ketika kalian mengamati objek, otomatis kalian juga membuat dokumentasi. Dokumentasi dari apa? Dokumentasi dari hasil pengamatan. Gitu ya. Jadi fungsi dari teks LHO ada 3. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama yaitu definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Apa itu definisi umum? Definisi umum yaitu bagian awal pada teks laporan hasil observasi.
Jadi definisi umum itu selalu di awal paragraf pada teks laporan hasil observasi. Nah, isinya seperti apa? Nah, isi dari definisi umum yaitu tentang pengertian. Pengertian dari apa? Pengertian dari objek yang kalian amati. Apakah hanya pengertian? Tidak. Di sana selain pengertian juga ada klasifikasi atau penjenisan dari objek yang kalian amati atau yang kalian observasi, gitu ya. Jadi di dalam definisi umum selain ada pengertian juga ada klasifikasi dari objek yang kalian amati. Misalnya kalian mau membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah apa gitu ya. Kemudian tumbuhan diklasifikasikan menjadi berapa, itu dijelaskan pada definisi umum. Lanjut. Deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian itu bagian pertengahan pada teks laporan hasil observasi. Apakah selalu pada paragraf kedua? Tidak, bisa jadi deskripsi bagian itu pada paragraf ketiga atau keempat. Tergantung seberapa panjang definisi umum, nanti setelahnya pasti deskripsi bagian. Lalu isinya tentang apa? Isinya yaitu menjelaskan detail mengenai objek yang kalian amati. Kalau tadi yaitu menjelaskan definisi atau pengertian, ya kan, dan mengklasifikasikan. Nah, kalau deskripsi bagian menjelaskan secara detail dari klasifikasi tumbuhan tadi. Jadi lebih detailnya lagi, lebih diperinci lagi itu pada deskripsi bagian. Jadi rincian dari klasifikasi tadi itu pada deskripsi bagian. Lanjut. Deskripsi manfaat. Nah, kalau deskripsi manfaat itu selalu pada di akhir teks laporan hasil observasi. Selalu. Kenapa? Karena memang kan strukturnya hanya ada 3. Pertama, definisi umum. Kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat berisi tentang manfaat apa saja yang ada pada objek yang kalian amati dan kalian observasi. Manfaatnya apa saja itu dijelaskan pada deskripsi manfaat. Lah, manfaat sendiri itu apa sih, Bu? Nah, manfaat itu merupakan kegunaan atau fungsi dari objek tersebut. Jadi manfaat itu fungsinya apa? Kegunaannya objek itu untuk apa gitu ya. Nah, manfaat dapat dituliskan secara rinci berdasarkan bagian-bagian objek atau secara umum. Jadi tadi kan kalian sudah mendefinisikan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu diklasifikasikan. Nah, pada deskripsi bagian klasifikasi tumbuhan tadi dijelaskan secara rinci lagi, secara detail lagi gitu ya. Nah, pada deskripsi manfaat nanti setiap klasifikasi tumbuhan tadi itu dijelaskan apa manfaat dari pertumbuhan tadi, per klasifikasian tadi apa manfaatnya, seperti itu boleh, atau diambil garis besarnya manfaat tumbuhan adalah apa gitu. Nah, deskripsi manfaat ini adalah struktur terakhir. Sampai sini ada yang belum dipahami? Hari ini kita sudah belajar 1. Pengertian teks LHO, ciri-ciri teks LHO, kemudian fungsi dari teks LHO, yang keempat yaitu struktur teks LHO. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.